Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai perenungan kita hari ini dengan sebuah seruan yang telah menggema selama berabad-abad. Sebuah doa yang sangat kuno, namun selalu relevan. Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata-kata, melainkan jeritan jiwa kita yang paling dalam. Ini adalah pengakuan akan kerapuhan kita di hadapan Sang Pencipta, sebuah seruan hati yang merindukan belas kasihannya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, bukankah kita sering merasa seperti itu? Tertekan, lelah, dan kadang-kadang benar-benar tersesat. Kehidupan modern seringkali membuat kita merasa kewalahan. Kita dibombardir dengan ekspektasi, tekanan dari pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan ketidakpastian masa depan. Kita mencoba untuk menjadi kuat, untuk mengendalikan segalanya, tetapi pada akhirnya kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan kita. Kita tidak sendirian dalam perasaan ini. Pemazmur dalam Mazmur pasal 6 juga merasakan hal yang sama. Ia berseru dengan jujur, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah pengakuan yang jujur dan tulus akan kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Mengakui bahwa kita tidak bisa sendirian adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati yang datang darinya. Saat kita berani berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau," kita membuka pintu bagi kuasanya untuk bekerja dalam hidup kita. Lalu, apa sebenarnya arti belas kasihan Tuhan yang kita mohonkan ini? Seringkali kita menganggapnya sebatas pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya, itu adalah bagian yang sangat penting. Tetapi belas kasihan Tuhan jauh lebih luas dari itu. Ini adalah kasih-Nya yang aktif, pertolongannya yang nyata, dan campur tangannya yang penuh kuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Belas kasihan adalah ketika Tuhan melihat kita dalam kesakitan dan tidak hanya berkata, "Aku mengampunimu," tetapi juga, "Aku di sini untuk menolongmu." Ingatlah kisah orang buta di dekat Yeriko dalam Injil Lukas pasal 18. Ketika ia mendengar Yesus lewat, ia berseru dengan sekuat tenaga, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak mencoba membungkamnya, tetapi ia semakin keras berseru. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berhenti, dia memanggilnya, dan memulihkan penglihatannya. Itulah belas kasihan Tuhan dalam tindakan. Dia tidak pernah mengabaikan seruan tulus yang memohon pertolongannya. Belas kasihannya adalah tangan yang terulur saat kita jatuh, cahaya yang menuntun saat kita dalam kegelapan, dan kekuatan yang menopang saat kita lemah. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah kita menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar, kita dipanggil untuk menjadi saluran belas kasihannya bagi dunia di sekitar kita. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini adalah sebuah panggilan dan janji. Menerima belas kasihan Tuhan mengubah kita dari dalam, membuat hati kita lebih lembut dan peka terhadap penderitaan orang lain. Bagaimana wujudnya? Mungkin sesederhana memberikan senyuman tulus kepada orang yang kita temui, atau mendengarkan dengan sabar keluh kesah seorang teman. Mungkin itu berarti mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, meskipun rasanya sulit. Atau mungkin itu adalah tindakan kebaikan nyata, seperti menolong tetangga yang membutuhkan, atau berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang kekurangan. Belas kasihan bukanlah konsep teologis yang rumit, itu adalah tindakan kasih yang nyata, yang dipraktikkan dalam kerendahan hati, pengampunan, dan kebaikan dalam interaksi kita setiap hari. Dengan menunjukkan belas kasihan, kita tidak hanya menaati perintah Tuhan, tetapi kita juga menjadi cerminan dari karakternya yang penuh kasih. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa kembali seruan kuno itu ke dalam doa kita, bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai ungkapan iman yang tulus dari lubuk hati kita yang terdalam. Ya Tuhan yang Maha Rahim, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerapuhan dan kelemahan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami mencoba menjalani hidup dengan kekuatan kami sendiri dan gagal. Hari ini, kami berseru kepadamu, Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dosa-dosa kami, pulihkan jiwa kami yang lelah,
dan angkatlah beban yang menekan kami. Terima kasih atas belas kasihan-Mu yang tak terbatas, yang Engkau tunjukkan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu, agar kami pun dapat menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu bagi semua orang yang kami temui. Ajari kami untuk mengampuni seperti kami telah diampuni, untuk memberi seperti kami telah menerima, dan untuk mencintai sesama kami tanpa syarat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam perenungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton Sasha Renungan. Jangan lupa follow untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih.